Itu bukan. Itu saya bantah, bukan. Itu kalau yang dibiayai APBN. Iya, memang itu yang APBN. dibiayai APBN Jakarta yang Coba. 80 triliun. Mana? Banyak pembangunannya yang Mana? dirasakan oleh rakyat Jakarta. Mana? Silakan survei rakyat Jakarta dukung Anies Saya atau minta dukung contohnya Prabowo. satu aja contoh, bukan Ah, salah ya. Apa prestasi Prabowo untuk Aceh? Itu Apa kan- prestasi Prabowo untuk Aceh? Dia nggak pernah. Dan yang menjadi kesejahteraan rakyat ya nggak ada. Kalau berpikir aja sih ini bisa sih. Bang, kita nggak usah Nggak manipulatif, bisa. Bang, dengan narasi-narasi yang yang sifatnya... manipulatif itu Anda. Anda yang manipulatif. Anda boleh tutup dulu. Anda boleh tutup. Anda mau berlindung membela Tidak. Prabowo. Oh Prabowo iya. nggak boleh. Anda menolong siapa? Anda menolong siapa? Saya tanya. Anies kan? Benar nggak? Iya, tapi iya. ini kita berbicara track record. Berbicara track track record. record. Anies belum pernah punya track record apapun. Kita nggak bisa kaitkan Kecuali gubernur. Anies dengan kepentingan masyarakat Aceh. Anies, dia ngurus rakyat Jakarta. Jadi untuk apa orang Aceh milih Anies kalau nggak bisa menolong orang Aceh? Anies punya gagasan, punya ide, punya bosnya aja nggak bisa track menolong orang record, Aceh, bosnya punya aja. track record yang membuktikan dia punya Surya banyak Paloh, gagasan, orang Aceh, punya banyak partai ide, besar, nggak dia menolong bisa orang jalankan, Aceh. bisa jadi Bohong program semua dan itu. terbukti terwujud di Nggak Jakarta. ada. Oke, Bang saya. Ya, oke. Ini moderator masih ada loh. Oke, tolong dianggap. Bang saya, sebentar, Bang Nulis. Anda tadi berbicara tentang kinerja ya Prabowo. Kalau misalnya spesifikasinya Prabowo adalah Menteri Keamanan, kenapa nih? Ini titipan juga dari masyarakat Aceh ya pertanyaannya. Kenapa nih jebol nih untuk keamanan kelautan, misalnya masuknya Rohingya? Apakah itu tidak Menteri tidak merespon apa-apa, Pak Prabowo? menteri itu wilayah kerjanya itu kementerian. Kalau pertahanan itu siapa? Tapi kan ada instruksi Panglima loh, itu Panglima loh, nggak bisa dong, nggak bisa menginstruksi Panglima dong. Panglima ini punya wilayahnya, ada Kasat, ada Kasal, ada Kasau. Ya, pokoknya kan? kalau udah nggak bisa nolong Aceh, nggak bisa bantu Bukan menolong Aceh, Aceh, bukan bukan kewenangan, Aceh. bukan kewenangan. Tunggu dulu, Nanti tunggu jadi dulu. Prabowo jadi presiden juga Nah, banyak ini- yang begitu, bukan kewenangan, bukan Ini- kewenangan terus. Bukan. Pokoknya Aceh ditipu terus. Hah? Yang menipu udah jelas. Kelompok Anda dong. Oke, Ya, oke. kelompok Anda. Contohnya saya sebutkan menipu dari sekarang. Otsus sampai kiamat apaan coba saya sebut? Itu makna lain. Nggak ada itu. Ada makna lain. Mau nggak nggak ada saya itu. jelasin? Jadi Anda mengatakan itu tidak realistis? Nggak realistis itu. Nggak bisa dicantumkan dalam undang-undang untuk otsus sampai kiamat itu nggak ada pertama. Kita ngomong realistis aja. Jadi begini. Jangan-jangan bisa nih, Bang. Boleh Nggak sebentar. bisa, Oke, nggak sebentar. bisa. Silakan Pak saya. Maksud dari cawapres kami tercinta Bapak Muhaimin Iskandar membuat komitmen kepada rakyat Aceh ketika berkunjung ke Aceh, otsus sampai kiamat itu maknanya otsus yang berlaku selamanya. Ya, selamanya yang berlaku. Tidak seperti yang tercantum dalam undang-undang sekarang. Undang-undang sekarang mencantum dana otsus Aceh berlaku selama 20 tahun, 15 tahun senilai 2% dari DAU, 5 tahun berikutnya senilai 1% dari DAU. Komitmen cawapres kami dan insya Allah juga komitmen Pak Anies Baswedan, jika beliau jadi presiden dan wakil presiden, maka mereka akan memberikan status dana otsus bagi Aceh itu selamanya, tidak berbatas waktu. Itu maksudnya. Ya, selamanya itu ya kalau sudah kiamat sudah selesai, nggak ada lagi, dunia pun sudah nggak ada lagi. Artinya itu possible maksudnya. dong, Bang Nurul. Nggak possible. Kalau dia bilang, kalau beliau bilang ini nggak visible, kok dibilang nggak visible? Kalau misalnya negara, ya. Dan parlemen Enggak, kemudian maksud saya gitu, merevisi undang-undang dana otsus Aceh Enggak, ini 2% per ini tahun dari nggak DAU visible, yang Mas Syed maksud berlaku itu selamanya. Bahasanya kiamat loh. Anda yang menyebutkan selamanya. Iya, makna kiamat Nggak bisa, itu Anda yang ditafsirkan menafsirkan. selamanya, secara Anda- permanen. Itu maksudnya, Anda Bang. yang menyebutkan selamanya. Berarti Anda nggak setuju dana otsus Aceh berlaku permanen? Kita Partai Aceh yang menjuangkan itu. Jangan lupa itu. Anda Bukan partai Nasdem. memperjuangkan, tapi kan belum ada buktinya. Itu yang kita perjuangkan. Surya Paloh tidak pernah mau menolong itu untuk memperjuangkan itu. Jangan lupa, partai yang terbesar itu Anda selalu Surya Paloh. mengatakan Surya Oh Paloh. iya, karena dia yang ngusung Prabowo. Surya Paloh, partainya Nasdem untuk periode ini tidak dikasih mandat oleh rakyat Aceh. Tapi dia orang Aceh yang Dia orang mempunyai Aceh. kekuasaan yang paling besar. Dia dekat sama Kita Jokowi. bagi-bagi Surya Paloh, Ya. Bang Nurul dan Jokowi Nah, itu pendukung tidak Anies mendapatkan loh. suara di Aceh. Bagaimana Tapi dia Pak orang Surya Paloh mau Aceh. Kita meyakinkan dengarkan Dia orang Bang Jokowi? Aceh. saya, Bang saya. Tunggu. Oke, apa yang
sudah diberikan Pak Prabowo selama ini untuk Aceh nih Bang Nurlis? Kalau Prabowo misalnya nggak Prabowo nggak berkuasa pertama ya kan, dan Nggak dia berkuasa, memang tapi Berarti bagian dari artinya kekuasaan. possible kan kalau misalnya Bang saya bilang tadi misalnya Otsus diperpanjang selamanya bisa possible kalau seandainya jadi selamanya possible. Jadi, Kalau Sampai kiamat dengan selamanya beda apa bahasa, bedanya? beda Apa bahasanya. bedanya? Kiamat itu, kiamat Udah nggak ada itu dunia, nggak Nggak ada dunia. Berarti selamanya sampai kiamat juga dong. bukan begitu cara berbicara. Menafsirkan bahasanya nggak bisa, aduh. Bos, Susah ya, deh. kita harus ngomong sesuai dengan tata krama yang bisa disebutkan dalam undang-undang juga. Caimin Nggak bisa ngomong seperti itu. bukan di dalam ruang yang sedang membahas undang-undang. Caimin harus ngomong dengan bahasa yang dipahami secara mudah oleh rakyat. Itu terserah Anda sebutkan apa. Ya, tapi kita panggil pakar hukum, tafsirkan sampai kiamat itu maknanya permanen atau selamanya. Itu aja. Kenapa itu mau diributkan? Kita Bukan saya ributkan, berdiskusi maksudnya dalam secara substansi hiperboliknya itu nggak penting kepentingan juga, Aceh dalam gitu konteks loh. Pilpres ini. Oh, iya. Saya meyakini bahwa kalau Pak Anies jadi presiden dengan keberadaan Pak Surya Paloh sebagai dalam tanda petik kingmaker-nya Oke. pencapresan Anies, Jokowi juga dia insya kingmaker. Allah kepentingan Aceh akan dapat kita perjuangkan secara maksimal. Surya Paloh kingmaker-nya Jokowi, tapi Jokowi dapat suara 15% di Aceh. Tapi dia presiden, Bagaimana Bos. mungkin Surya Paloh Saya minta presiden. Jokowi tolong urus Aceh? Oh, bisa. Malu dong dia. Bisa. Tapi sudah banyak Bisa. ditolong Aceh, dibangun tol, dibangun yang lain-lain. Itu bukan gara-gara Prabowo. Itu bukan Surya Paloh, itu program Jokowi loh itu. Itu program strategi nasional Jokowi, Itu kan? bukan program Surya Paloh, program Jokowi itu. Ya, Surya Paloh itu bukan presiden, Bos. Jokowi- Surya Paloh itu bukan Jokowi anggota kabinet menunjukkan- seperti Anda bilang, Bos. Jokowi Oke, menunjukkan. Bang saya, Bang Nurlis. Oke. Oke, stop ya, stop. Ini untuk pertanyaan Bang Nurlis nih. Ya, Tadi oke. kan sama-sama mengklaim atau memberikan kontribusi ya. Oke. Pak Anies memberikan kontribusi atau janji-janji kampanyenya untuk Aceh kalau seandainya terpilih. Kalau misalnya Pak Prabowo apa janjinya untuk Aceh nih khususnya? Kita yang nih, udah Bang? pasti kita ngajukan secara jelas ya dari enggak hiperbolik loh. Kita jelaskan jelas dari Partai Aceh ini karena kedekatan dengan Prabowo yang pertama Otsus karena memang dari kita ya kan. Terus JKA. Artinya diperpanjang kalau Iya misalnya dong itu dan diperpanjang ditingkatkan. itu artinya dievaluasi setiap Diperpanjang kemudian ditingkatkan bukan hanya perpanjangan kayak gitu. ditambah nggak? Ditambah jadi 2,5% jadinya dari sekarang kan tinggal 1 kita minta jadi 2,5%. Kemudian JKA, ya kan? Kemudian butir-butir MOU Helsinki kayak seperti dana pembagian keuangan hasil daerah itu hasil migas 70-30 yang selama ini kan nggak pernah terrealisir, itu yang kita minta juga. Ya, berarti selama ini Prabowo sebagai bagian dari pemerintahan nggak pernah memperjuangkan butir-butir itu. Tunggu dulu, Bos. Koalisi pemerintahan yang Bos. memenangkan. Nah, ini kan nggak fair, Oke, nggak silakan. fair kayak gini kan. Udah 70-30, kemudian kan ada program-program Prabowo yang relate dengan program di Aceh, umpamanya kayak santri, pemberdayaan santri, ya kan. Kasih Kemudian makan kita gratis santri. yang yang Itu anak-anak possible sekeliling. nggak? Possible. Kasih asam sulfat untuk ibu hamil. Possible itu. Semuanya possible. Ya kan, semuanya possible daripada kiamat ya kan. Jangan bilang kasih Nah, ya kan. nggak possible. Possible. Enggak. Sekarang yang nggak mau terima yang nggak ada masalah gitu loh. Iya, itulah. Yang nggak mau terima nggak ada masalah. Ini umpamanya kita kasih makanan untuk katakanlah sekolah untuk anak-anak miskin atau apa segala macam. Kita ratakan dulu semua. Yang nggak mau terima yang nggak ada masalah gitu loh. Jadi di anggarannya bisa ke tempat lain seperti itu gitu loh. Nah sekarang dulu kita ini waktu masa awal-awal Soeharto itu pun dapat susu loh gitu loh. Susu kaleng, karena nggak pernah ngerasain kan. Saya kecil dapat. Oke. Tunggu dulu, saya belum selesai. Udah itu salah satu. Apakah itu salah? Enggak dong. Kita jangan terlalu menjustifikasi ini salah itu salah. Enggak juga gitu. Program semuanya bagus. Cuman dapat direalisir atau enggak? Masuk akal atau enggak? Kalau kita kan itu kan program nasionalnya, ya kan? Nah, kalau kita di Aceh ada program daya. Nah, itu masuk akal juga. Masuk dengan programnya Jokowi Prabowo. Ya kan, masuk itu. Karena Prabowo juga memperjuangkan program-programnya Jokowi yang soal pesantren-pesantren itu gitu loh. Oke, Bang saya Nah, masuk akal nggak kalau Apa tuh? seandainya janji Prabowo itu makan siang gratis? iya kalau janji semua bisa berjanji. Iya kan? Kalau janji semua bisa berjanji.
Ya, tapi kalau kita berbicara track record, ada banyak janji-janji kampanye dulu Pak Anies di DKI Jakarta, kemudian menjadi program, diwujudkan, terrealisasi. Itu ada track recordnya. Berbicara kapasitas juga Pak Anies juga seorang akademisi, pernah jadi guru, pernah jadi rektor dan sebagainya. Pernah Kalau jadi di menteri Jakarta juga. Tunggu dulu Bang, saya yang ngomong. Saya nggak salah Bang ngomong tadi. Gimana nggak disela? Tadi disela juga. Oke, selesai. Iya kan? Ya, oke. Ya. Nanti saya tanggapi. Jadi kalau berbicara realistis, ya sah-sah saja, ya mengusulkan. Tetapi kita berbicara track record lagi. Bagi saya tidak bisa dipisahkan ya keberadaan Pak Prabowo sekarang di dalam kabinet, menjadi orang yang dekat juga dengan Jokowi, terbukti sekarang didukung sebagai capres, malah anaknya Pak Jokowi jadi cawapres, ya kan? Kedekatan itu seharusnya kalau memang Prabowo punya komitmen ingin membantu Aceh dengan dukungan dulu 85% untuk Prabowo, bisa dong memperjuangkan kepada Pak Presiden, kita di Aceh ada komitmen-komitmen pemerintah dalam MOU Helsinki, dalam undang-undang pemerintah Aceh yang belum terwujud, bisa kita untuk wujudkan Pak Presiden, ya termasuk yang disebutkan tadi. Tapi kan tidak ada upaya-upaya itu, kita berbicara track record ini. Nah, kalau Pak Anies kita nggak bisa bertanyakan, karena jabatan publik beliau itu hanya Gubernur DKI Jakarta, mengurus rakyat Jakarta. Kalau berbicara realistis, track recordnya lihat. Anies berbicara ketika dia sampaikan, dia wujudkan, dia lakukan. Nah, Pak Contohnya? Banyak Ya yang enggak, sebutkan dirasakan satu contohnya. Enggak, Banyak. sebutkan realistis dong. Sebut satu contohnya yang mana? Ya contohnya pembangunan infrastruktur Jakarta. Oh, enggak, itu Jokowi. Contoh yang lain itu Jokowi. Kok Jokowi semua? Enggak, itu benar, itu program nasional tuh. Kok program nasional APBD DKI 80 miliar dihabiskan untuk membangun infrastruktur, membangun. Bos, itu tol, rel kereta api cepat itu program nasional, Bos. Jangan lupa program Iya, unggulan tapi nasional. ada infrastruktur yang menjadi Uang kewenangan APBN provinsi. Itu APBN itu, Itu Bos. proyek strategis nasional, oke, APBN, karena kita antar jangan provinsi. membodohin publik gitu loh. Kok Kita membodohi publik? Itu pembodohan namanya. Silakan, Itu bukan. silakan Itu buka. bukan. Silakan Itu bukan. buka. Silakan. Saya di sana itu bukan. Itu bukan. Itu saya bantah, bukan. Oke. Itu kalau yang Bukan. dibiayai APBN. Iya, memang itu Yang APBN. dibiayai APBD Jakarta Apa? yang Coba. 80 triliun. Mana? Banyak pembangunannya yang Mana? dirasakan oleh rakyat Jakarta. Mana? Silakan survei rakyat Jakarta Ah, dukung ya, Anies saya atau minta dukung contohnya Prabowo. satu aja contoh, bukan salah sebut. Anda hanya ingin ya, Bukan, saya minta disebutkan contoh satu aja. banyak. Wah, nggak ada kayak gitu satu. Satu aja sebutkan Ada contoh. kartu Jakarta Prestasi. Pinter. Satu aja 13 sebutkan. prestasi Pak Satu Anies, aja, ya. satu aja. Mungkin misalnya pembuatan apa tuh yang Apa? bola tuh. Kita tanya, Bola ya. apa prestasi Prabowo untuk Aceh? Itu Apa prestasi Prabowo untuk Aceh? dia nggak pernah memimpin Aceh. Hah? Nggak pernah mimpin Aceh, nggak masuk akal lagi pertanyaannya. Ya, sekarang nggak masuk apa, lagi. apa yang dia bantu Nggak Aceh? ada. Apa prestasi Prabowo mungkin secara nasional? Secara nasional, Kalau oke. secara nasional apa? Secara nasional, dia salah satunya menghadang korupsi sampai 130 triliun, Bos. Nah, itu klaim aja itu. Enggak klaim, Bos. Enggak klaim Diakui aja Jokowi. itu. Ya, kan itu buktinya. bukti, Bos. Enggak Buk- koruptor dia, itu buktinya. Iya, Ada juga. Ada menterinya Prabowo, orang dekatnya Prabowo. Menteri Prabowo dari Koruptor. dia menteri kok bukan Menteri Perikanan Siapa? dan Kelautan itu menteri yang ditunjuk Siapa? yang diusulkan oleh Prabowo, yang diusulkan Partai Menteri Gerindra. Mereka Nasdem. dia koruptor. Menteri Nasdem semuanya koruptor. Bang, Jangan berbicara. Iya kan. tema kita hari ini saling klaim menang pilpres masyarakat Aceh pilih Anies atau Prabowo. Tentu ini yang bertanya-tanya pihak Pak Ganjar nih, gue kemana nih katanya kan. Jadi untuk tapi saya penasaran. Iya, Bang. apa? Ya, saya penasaran sekali ya. Dari 2014 2019 secara jujur nih dua kandidat kita sama-sama caleg ya, Bang? Caleg. Sama-sama caleg. Oke, sama-sama caleg. Tahun 2019 pilih siapa? Saya. Ah. Maksudnya Pilih presiden siapa? Prabowo saya pilih. Oke, Bang Saya pilih Prabowo. Prabowo. Iya. Anda kecewa apakah karena Gibran? Dia berkhianat. Oh, Anda kecewa. Mandat rakyat Aceh yang diberikan untuk Prabowo untuk menjadi presiden, ternyata nggak jadi presiden, tidak berkomitmen. Harusnya kalau kita kalah, yang namanya dalam demokrasi kalah menang itu adalah ketentuan dari Tuhan, harusnya konsisten dong. Ya, menjadi dalam tanda petik lawannya Jokowi, jadi oposisi, mengawal pemerintahan, melakukan check and balance di dalam sistem. Jadi tidak perlu menjadi bagian dari kekuasaan. Orang Aceh hari ini kecewa pada Prabowo karena itu. Nah, belum lagi orang-orang yang dulu banyak membantu kemenangan Prabowo itu ditinggalkan.
Dulu Habib Rizik itu di Arab Saudi didatangi sama Prabowo, dicium-cium tangannya. Begitu Prabowo jadi menteri diperlakukan Ini- seperti apa? Oke, Ini Itu udah ini pembulian, ini karena, nggak bisa. karena orang Aceh ini nggak tidak kalau memperlakukan ulama ini- tokoh itu ini- membuat Oke, kalau Ini Bang cem-cem. saya tadi ya, Wow. Bang saya ya Iya. tetap memilih Prabowo, tapi kecewa karena memang jadi kabinet Jokowi. Oke, dianggap berkhianat terhadap Dan Aceh. itu adalah potret dari sikap sebagian besar rakyat Aceh yang hari ini insya Oh, Allah enggak. akan memilih Papa Anies Oke, presiden. Jangan kampanye dong, jangan kampanye dong. Menurut Anda nih, Pak Prabowo sudah tepat memilih cawapresnya? Karena ini kan lagi banyak kontra nih. terhadap Masalahnya cawapres. di mana? Masalahnya di Gibran. Konstitusi aja Tunggu dulu, ditabrak-tabrak tunggu, masalahnya itu. di mana? Masalah Masalah dia itu di mana? konstitusi aja. Tunggu dulu. Masalahnya dia itu di mana? Masalah Gibran itu di mana? Banyak sekali masalahnya. Tunggu dulu. Nah, ini Tunggu dulu, yang bertanya kan dia. Kepada Makanya Anda. saya balik bertanya, masalahnya Gibran itu di mana? Masalahnya katakan Abang, konstitusi. koordinasi. Abang sebagai seorang dokter harusnya punya nalar yang tinggi. Enggak, ini justru untuk melihat kita ngomong bagaimana soal hukum. kualitas demokrasi kita, Ini kita yang hari ngomong soal ini hukum. diobok-obok. Bos, Ya, ini kita ngomong soal hukum. Soal hukum dan soal demokrasi ya. DPR itu mampu dong. Termasuk Anda, kalau nggak protes itu DPR. Nasdem memprotes itu MK atau menggelarkan sesuatu. ini yang- logika sesat logika ini. politik ini, Bos. Ini logika Oke, sesat. Bos. Menyodingkan Rono, menyodingkan Rono sebagai Bang, seorang dokter. politisi, Bang, politisi. Nepegah apa lagi ya? Nepebodohan, Bang. Drone yang melakukan Pembunuhan. pembunuhan. Jelas-jelas rakyat Indonesia Bos, Oronya oke, Bos. melihat Bos, secara Bos, secara Bos. telanjang bagaimana Bos. konstitusi Dan hari ini bisa dianulir oleh DPR. Oke, Nah, Bang Roni, Nurul, nah, nggak bisa nah, keputusan, Nasdem. nggak bisa keputusan MK itu nggak bisa undang-undang bisa membentuk undang-undang, ya kan? Ah. DPR adalah pembentuk undang-undang, iya kan? Berapa banyak anggota DPR? Ya, itu? kalian hai rakyat Aceh, menyosi Oke, oke. dok Nah, itu level udah, doktor yang lagi Ya, yo. ya, hanya nggak mau beli dong. ya. Memainkan. Bang, nyan Roni, Oke, betul itu Ah. lagi ya. Terima Roni kasih sudah menyesatkan Nurul, memperhatikan, anjir ya. lagi ya. Apa pokoknya Perdebatan Hanya sangat yang mendesakkan panas. Nurul, mana Ah. anjir. Supaya Bang Nurlis dan juga Bang Saya mempunyai pandangan atau perspektif yang berbeda terhadap capresnya masing-masing. Tentu ini menjadi konsumsi hangat juga bagi masyarakat PTN. Tapi Ya, karena kepada waktu rakyat kita Aceh sangat jangan terbatas. pilih. Bentar, Jangan, saya. nggak boleh kayak gitu. Lah, host Mana ini boleh, host itu udah nggak Hello, nggak host menarik. Ya. Nggak menarik. Kita sangat terbatas. Ini kekanak-kanakan. Ada, tenang. Ini kekanak-kanakan, Ada. nggak suka Bang kita Nurul, gitu loh. Bang saya, Eh. kita karena waktu kita sangat terbatas, Iya. jadi berantemnya lanjut setelah PTN ya. Oke, Bang Nurlis, satu pertanyaan terakhir Hmm. dari saya, ya. Jadi jawab singkat, padat dan jelas saja. Ya, tiga kata untuk capres Pak Anies dan Caimin. Kok Kan dari perspektif Anda, tiga kata aja untuk beliau seperti apa? Ini oposisi. Saya nggak mau menjustifikasi jelek Harus ya. ada tiga Nggak mau- kata untuk Pak Anies dan wapresnya. Silakan. Tiga Nggak kata mau aja, saya. sosok. Saya nggak Harus mau dong. menyebutkan. Nggak mau saya. Kalau untuk menjustifikasi orang lain nggak Bukan mau. menjustifikasi. Iya, karena Anies nggak punya kejelekan. Enggak, makanya nggak beliau mau saya. nggak berani. Oh, bukan Karena seperti itu. Anies nggak punya Bukan, kejelekan. bukan seperti itu, Makanya bukan beliau seperti nggak itu. berani kan. Bukan seperti Nggak itu. punya track Sebentar dong, record sebentar dong. negatif begitu. Nggak usah provokasi saya untuk Saya nggak menjelekkan, nggak mau. memprovokasi, Pak Bukan, Anies. ini memprovokasi saya untuk menjelek-jelekan, ya saya nggak mau. Itu saya. Tapi kan Anda saya punya perspektif terhadap tiga capres ini. Pasti secara personal. Nggak Anda. mau saya. Tiga kata. Anda Nggak satu mau katanya. saya. Nggak mau saya. Oke, Bang saya. Untuk? Tiga kata untuk Bapak Prabowo. Dan Yang pertama tidak konsisten. Yang kedua pelin plan. Ya. Yang ketiga emosional. nggak mau balas? Nggak mau saya balas. Karena nggak penting. Oke. Baik. Nggak penting. Baik, terima kasih Bang Saya dan juga Bang Nurlis untuk closing statement. Silahkan 1 menit sampaikan kepada pemirsa PTN Bang Saya. Kepada seluruh rakyat Aceh, saya mengajak mari kita beri dukungan maksimal kepada Pak Anies Baswedan. Jangan terkecoh dengan berbagai narasi manipulatif, dengan narasi-narasi propagandis yang disampaikan oleh para timnya capres lain. Ya, mudah-mudahan dukungan kita kepada Pak Anies akan mengantarkan beliau menjadi Presiden 2024 dan akan memperjuangkan segala kepentingan Aceh. Ya, jangan sampai kita ikut memilih cawapres asam sulfat. Entah apa jadinya Aceh ke depan kalau itu yang jadi pemimpin di Aceh, di Indonesia. Oke, silakan Bang Nurlis 1 menit. Oke, untuk pemirsa PTN yang ada di rumah. pada pemirsa PTM ya kan.
kita tidak perlu menanggapi narasi-narasi yang nggak penting seperti narasi asam sulfat segala macam. Kita jogetin aja yang begitu-begitu untuk apa? Karena yang penting bagi orang Aceh adalah yang pasti-pasti aja. Yang punya hubungan dengan presiden ke depan adalah Partai Aceh dengan Partai Prabowo. Prabowo presiden punya kepastian-kepastian untuk membangun Aceh. Karena langsung berhadapan dengan presiden, bukan dengan ilusi-ilusi yang nggak jelas. Jadi kita ada apapun narasi yang jelek, dijogetin aja, nggak penting. Kita yang penting-penting aja membangun masyarakat Aceh, kesejahteraan rakyat Aceh, itu yang paling penting. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Nurlis dan juga Bang Saya atas waktunya, atas perdebatannya sangat luar biasa ya. Salam ya bagus ya. Karena memang ini Panen ada boleh bibit, dinamika Pak. berdiskusi memang seperti itu pemirsa PSM ya. Tapi kita tentu sudah mengambil banyak manfaat dari Bang Saya dan juga Bang Nurlis bagaimana nanti pemilihan di tahun 2022 tentu ada 3 kandidat, jangan lupa ya. Ada Pak Ganjar, Pak Prabowo dan juga Pak Anies. Nah, siapapun jadi presiden tentu itu yang paling terbaik untuk masyarakat Aceh pastinya. Kita doakan ya, semoga berjalan lancar dan juga tidak terjadi kericuhan dan juga mungkin kecurangan mungkin ya, seperti itu. Baik, pemirsa PTM yang ada di rumah, tonton terus podcast kita di setiap hari Senin dan Kamis pukul 10 pagi. Dan jangan lupa tekan lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru. Like, share, and subscribe juga. Saya Siti Aminah sebagai host hari ini mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.